Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PAI lagi ya. Nah, sebelumnya saya akan tanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kabar anak-anak solih-solihah pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat, bersemangat. Allahu Akbar, yes. Oke. Insya Allah anak-anak semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mereview kembali pelajaran yang kemarin tentang kasih sayang. Nah, Allah sudah memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Dan juga Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita semua bagaimana mengamalkan rasa atau sifat kasih sayang. Contohnya mengasihi tetangga, berbagi makanan dengan tetangga, kemudian mengasihi hewan kita, memberi makan, menyayanginya seperti itu. Kemudian mengasihi tumbuhan, tidak merusak tumbuhan, menyirami tumbuhan seperti itu. Kemudian juga sifat penyayang. Nah, sifat penyayang kemarin sudah jelaskan bahwasanya kalau penyayang itu Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Jadi apakah kita mau menjadi hamba pilihan atau tidak? Nah, itu tergantung diri kita. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat penyayang. Penyayang kepada ayah bunda, kepada ustadz ustazah, kepada teman-teman kita. Tidak boleh pilih-pilih teman seperti itu. Jadi menyayangi semuanya, hewan, tumbuhan. Tidak menyakiti hewan, tidak merusak tumbuhan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bab 2, yaitu belajar membaca Al-Quran ya. Bab 2 itu belajar membaca Al-Quran. Nah, belajar membaca Al-Quran itu kita belajar pertama tentang basmalah. Basmalah itu apa Ustazah? Basmalah itu yang sebenarnya sudah sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalah. Kemudian basmalah itu harus dibaca ketika kita sebelum melakukan aktivitas. Anak-anak mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh lupa untuk membaca basmalah agar apa? Aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan pahala. Karena kita meniatkan sebelum beraktivitas itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan? Kita niatkan ibadah. Aku berniat untuk beribadah kepada Allah. Seperti anak-anak mau belajar, berarti niatnya apa? Aku ingin menuntut ilmu. Aku ingin Allah memberikan aku pahala karena aku mau belajar seperti itu. Jadi anak-anak jangan lupa bahwasanya kita belajar itu pahalanya sangat besar. Jadi kita harus rajin belajar, tidak boleh malas. Karena belajar itu melawan rasa malas sehingga Allah memberikan reward kepada kita yaitu berupa pahala ya. Kemudian kita sebelum melakukan aktivitas juga harus berniat dulu. Oh, aku niatnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh niatnya aku belajar biar tidak dimarahin ayah atau bunda. Tidak boleh ya. Jadi niatnya itu karena Allah. Oke. Kemudian alhamdulillah atau hamdalah. Nah, yang pertama tadi basmalah, yang kedua hamdalah. Hamdalah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah itu kita baca setelah melakukan aktivitas. Jadi selesai melakukan belajar, selesai makan, selesai minum, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa harus baca hamdalah? Agar kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan, kesehatan untuk belajar, untuk bisa makan enak, untuk bisa minum enak. Banyak orang yang bisa beli makan, bisa beli minum, tapi karena sakit akhirnya tidak bisa nikmatnya dicabut. Maka dari itu kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, tidak boleh banyak-banyak mengeluh. Nah, kalau banyak mengeluh nanti Allah marah. Tapi kalau banyak bersyukur, Allah itu semakin memberikan nikmat hidup kepada kita. Seperti itu ya. Sekarang kita akan belajar surat Al-Fatihah. Anak-anak insya Allah setiap sholat membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, kita baca bersama-sama ya menggunakan nada hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Kemudian surat Al-Fatihah itu memiliki arti, yaitu pembukaan. Surat Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Nah, surat Al-Fatihah ini punya julukan, disebut sebagai Ummul Quran. Apa anak-anak? Ummul Quran atau Ummul Kitab. Jadi sama saja, entah itu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena surat Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Letaknya ada di awal Al-Quran ya. Surat pertama. Kemudian Al-Fatihah itu merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah, Ustazah? Karena turun di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ingat ya, surat Al-Fatihah itu surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Oke? Dan surat Al-Fatihah tadi jangan lupa ada berapa? 7 ayat. Ingat, 7 ayat. Seperti itu. Oke, tadi kan kita belajar bab membaca Al-Quran. Tadi sudah anak-anak membaca salah satu surat pada Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, ada bacaan yang diwajibkan atau dianjurkan membaca sebelum membaca surat atau ayat di Al-Quran, yaitu adalah membaca ta'awud dan basmalah. Ta'awud, Ustazah, apa itu ta'awud ya? Sebenarnya kita sudah sering membaca, cuman mungkin kita lupa itu apa yang disebut dengan ta'awud. Ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim tadi itu adalah basmalah yang sudah bahas tadi ya. Jadi sebelum membaca Al-Quran, anak-anak jangan lupa, jangan langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jangan lupa ta'awud dan basmalah. Jadi ini sebagai pasangan yang harus dibaca terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu ada janji manusia kepada Allah. Apa itu janjinya anak-anak? Janji manusia kepada Allah itu manusia memiliki janji memohon pertolongan hanya kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Jadi terdapat di ayat 4 surat Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah, kita minta tolongnya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Seperti itu ya. Insya Allah pembelajaran hari ini bisa anak-anak pahami. Semoga anak-anak selalu semangat belajar dan tetap bersemangat. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.